sabit rahmatan Tuhan wa bi barakatihim wa karamati syaikhul lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli warhamni amin. Sebagaimana biasa, silahkan dibuka kitabnya yang bawa kitab niatin tabarukan karena arah-arah ngalah kebarokahan. Arti barokah teh wa huwa ziyadatul khair, supaya nambah-nambah kebaikan. Itulah definisi daripada berkah. Arti berkah begini, ketika orang menuntut ilmu, semakin hari semakin cerdas, semakin pintar, semakin ketangkep, itu namanya ilmunya berkah gitu. Tapi ada orang yang ngaji baik, aku paham agak berkah. Emang kenapa? Gitu. Bukan berarti nggak berkah, bukan berarti nggak berkah. Gitu. Kefahamannya susah karena tolak ukur dari kefahaman menuntut ilmu itu al-fahmu biqadril ikhlas. Kefahaman itu tolak ukurnya dengan keikhlasan. Sebab keikhlasan itu adalah ruhnya daripada ibadah. Artinya sia-sia ketika kita ibadah tanpa diniatin rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Keberuntungan bagi orang yang mau ibadah, khususnya bagi manusia yang mau ngaji. Bukan cuma malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memintakan hampura bagi orang yang mau ngaji. Bukan cuma malaikat yang memintakan ampunan khusus bagi orang yang mengaji kepada Allah. Ternyata kata Imam Al-Ghazali, wa idza masyita tastaghfiru hikamul bahri. Ketika orang niat mengaji, melangkahkan kakinya dari rumah ke pengajian, tastaghfiru ikanul bahri, ikan-ikan yang ada di irigasi, yang ada di kali, ikan-ikan yang ada di laut, tastaghfiru, itu semua memintakan hampura atau ampunan kepada Allah, khusus bagi orang yang melangkahkan kakinya dari rumah ke pengajian. Tuh, kebarokahan orang yang ngaji itu menurut keterangan kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sebab tugasnya malaikat Allah teh ada yang mendatangi hamba-hamba Allah yang sedang ibadah, yang sedang ngaji. Noh, datangin hamba aing cenusi Allah perintah kepada malaikat. Ternyata bukan cuma sekadar mendatangi doang kepada orang yang mau ngaji, yang mau ibadah. Itu ngamuin keteknya Pak Hendra malaikat teh. Ngamuin. Ya, keciumnya sama malaikat itu beda-beda. Ketika nyium ketek Mampudin wangi, alhamdulillah. Sebab apa? Mampudin pas sholawatan orang masih tidur ke jam 2 udah sholawatan di Masjid Nurul Iman. Ya, wangi keteknya. Tapi ketika nyium ketek Mahendra, jangkrik. Orang ngurusin jangkrik. Dan sebaliknya, itu ketika nyium ketek Mbah Haji Samit, bau lumpur. Sebab ke sawah baik. Langsung ke sawah baik. Ya Allah ya Karim. Ketika itu malaikat nyium keteknya Ustaz apa? Bau cuka. Ya Allah ya Karim. Wah, nyium ketek si Riki mah. Ya Allah ya Karim. Ya Allah, baunya udah nggak semenggak. Sebab kenapa? Orenganan mengaji tanpa didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Bisa dipahami ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini selalu dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat sayyarin namanya. Malaikat sayyarin orang yang malaikat yang selalu mendatangi hamba Allah yang sedang ibadah,
khususnya ngaji, baca Quran, zikir dan sebagainya. Berarti ketika orang yang mau ngaji, zikir, sholawat, baca Quran dan sebagainya, awalnya teh dihadiri, didampingi dengan hadam. Hadam teh pembantu makhluk-makhluk Allah. Hadamnya itu bukan cuma dari golongan bangsa jin, bukan, tapi hadamnya dari golongan malaikat. Sebab kenapa? Ketika ayat Allah dibaca satu huruf, maka bermunculan 10 malaikat. Ya Allah yang karim, itulah nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagak cukup dengan sekadar niat pengen ngaji tapi nggak ada amal zahirnya. Sebab kata Imam Al-Marmawi di dalam kitab Al-Bajuri, bahwa dikatakan amalan zahir, karena sesungguhnya amal zahir itu sababun, menjadi sebab lidukhulil jannati, untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan sekadar niat doang, tapi amal zahirnya melangkahkan kakinya kagak. Itu kan enggak datang ke pengajian, udah datang mau gede padilah pengajian itu mau tidur kali, mau ngorok kali, mau ngerokok belajar lebih baik kali, mau ngopi kayak banyak silahkan, itu mau gede padilah. Berarti amal zahir melangkahkan kaki dari rumah ke pengajian, itu amal zahir gitu. Sebab kata keterangan li'annal amal zahir sababun lidukhulil jannah, amal zahir menjadi sebab untuk masuknya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiasnya begini contohnya, tombol orang yang mau ibadah, sholat, ngaji, puasa dan sebagainya, sekirang pensiunan dokter, kapan pengen masuk surga, gitu ya. Berarti amal zahirnya kagak, pengen masuk surga, tapi amal zahirnya kagak, sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak dan sebagainya kan, kagak hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang yang namanya surga mah bukan cuma patokan dengan amal kata Allah, tapi dirahmati wa ridwani, dengan rahmatku dan keriduanku. Tapi menurut kata Imam Al-Barmawi tadi, bahwa amal zahir menjadi sebab untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahamnya? Alhamdulillah. Jadi nggak cukup mengasahkan sekadar niat. Bagus niatnya, pengen ngaji, tapi melangkahkan kakinya kagak ke pengajian. Itu kurang sempurna. Nah, sebab kenapa? Malaikat Allah mencatat amal-amal yang zahir. Artinya begini, ketika kita hadarat atau tawasulan, la illallah, itu dicatat oleh malaikat Allah, malaikat sajarin atau malaikat raqib dan atid. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tapi ketika orang yang zikirnya, maksudnya di dalam hati zikir khofi, itu hanya Allah yang mengetahui, berarti tidak berada dalam catatan malaikat raqib dan atid. Tapi kalau itu malaikat raqib dan atid, ini orang zikirnya khusyuk apa kudu apa ngantuk ini ya kan begitu. Nah, berarti amal zahir menjadi sebab untuk menjadi sebuah catatan di malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seripahamnya alhamdulillah gitu. Itulah sebuah dunia, mudah-mudahan menjadi sebuah wawasan atau ilmu bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kemarin, masih membahas tentang berdialognya Siti Rabi'atun Adawiyah dengan Syekh Hasan Basri. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin ya Allah ya Rabbal alamin. Falamma faraqal musannif fi bayani summa qala samata qul lahu di'atu fil qabri wa sa'alani munkarun wa nakirun aqdiru ala jawabihima amla. Pembahasannya kemarin summa qala bahwa Siti Rabi'atun Adawiyah yang bertanya kepada Syekh Hasan Basri, mata guru, apa yang kau ucapkan lahu di'atu? Tanya kata Siti Rabi'atun Adawiyah kepada Syekh Hasan Basri, lahu di'atu, di mana saya telah ditempatkan atau diletakkan fil qabri, di alam kubur, wa sa'alani, di situ bakal ada sebuah pertanyaan, munkarun wa nakirun, malaikat munkar dan nakir. Kira-kira ketika saya sudah ditempatkan di alam kubur, kata Siti Rabi'atun Adawiyah yang bertanya kepada saya sentas diakhiru, apakah saya bakal mampu atau kuasa ala jawabihima, atas menjawab pertanyaan daripada
Syekh Hasan Basri. Artinya kita merasa orang beriman harus percaya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Di dalam surah Al-Baqarah kata Gusti Allah ditegaskan, dijelaskan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kalau emang kamu merasa orang yang beriman bil ghaibi, harus percaya dengan perkara yang gaib. Perkara yang gaib minal jannati wal ba'si wan nari. Adanya surga, neraka dan juga hari pembangkitan dan juga alam kubur, itu termasuk perkara yang gaib. Sudah semestinya kita harus percaya dengan perkara yang gaib kalau emang kita merasa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di alam kubur ada sebuah pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Kita kembali lagi bahwa kata Siti Rabi'atul Adawiyah, aqdiru ala jawabihi ma amla. Kira-kira saya bisa menjawab tidak atas pertanyaan malaikat munkar wa nakir? Apa jawab Syekh Hasan Basri ini? Qala nandika Syekh Hasan Basri, hadza unawi iman, atau bermula perkara yang ini mah ghaibun, yaitu perkara yang gaib, perkara yang samar, wala ya'lamu, sedangkan tidak ada yang mengetahui al-ghaiba akan perkara yang gaib illallah, melainkan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya berarti Syekh Hasan Basri tidak bisa menjawab daripada sebuah pertanyaan Siti Rabi'atul Adawiyah. Sebab jawab Syekh Hasan Basri, karena ini hadza ghaibun wa la ya'lamul ghaiba illallah, ini adalah termasuk perkara yang gaib, dan perkara yang gaib tidak ada yang mengetahui terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala tadika Siti Rabi'atul Adawiyah kemudian bertanya lagi kepada Syekh Hasan Basri, sebab tidak bisa menjawab pertanyaan daripada Siti Rabi'atul Adawiyah. Qala tadika Siti Rabi'atul Adawiyah, idza husira tatkala dan kumpulaken, idza husira tatkala dan kumpulaken tak mahsyar, artinya tempat berkumpulnya seluruh umat manusia dari kanjeng Nabi Adam, umat kanjeng Nabi Adam sampai ke umat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mahsyar itu dari kata husira. Nah, husira artinya berkumpul. Nanti manusia semua bakal dikumpulkan di mahsyar untuk diminta bertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi kita husira. Tatkala dan berpulangan sopohan nasi manusia yaumal kiamati indal dina kiamat, atau pada hari kiamat, watatoyaros dan pada hiber berterbangan, watatoyaros dan pada hiber ofu al kutubu, pirang-pirang kitab. Maksud kitab di sini catatan amal kebaikan dan keburukan. Kitab dari sini mu'tiyah, maka den aweh mu'tiyah den aweh atau diberikan ofo kitab insun, ofo kitab insun. Ini pertanyaan Siti Rabi'atul Adawiyah kepada Syekh Hasan Basri ini. Mu'tiyah den aweh atau diberikan ofo kitab insun, biar ini kalawan tangan insun. Maksudnya dengan tangan yang kanan saya ambil shimali, atau kalawan dengan kaki wa dengan tangan yang kiri. Nah, kesimpulannya pertanyaan Siti Rabi'atul Adawiyah yang selanjutnya atau yang ketiga bertanya kepada Syekh Hasan Basri, jawab Syekh Hasan Basri, kalau memang kamu mau melamar saya, nanti saya terima kalau memang bisa menjawab pertanyaan saya. Kan pertanyaan saya beda daripada wanita yang biasa, ini perkara goib semua. Apa kata Siti Rabi'atul Adawiyah? Dan qala tidak musyrifun nas yaumul qiyamah wa tatayarat al-qutubu wa kita biyamil ambishimani. Artinya begini, kita musyrif di mana-mana manusia dikumpulkan di hari kiamat, wa tatayarat itu berterbangan semua, ngapung semua. Apa yang berterbangan yang ngapung teh? Al-qutubu, berbagai catatan amal kebaikan dan keburukan manusia pada ketika hidup di alam dunia yang akan diberikan oleh malaikat kepada orang tersebut. Dan kira-kira saya mendapat buku amal catatan kebaikan dan keburukan saya pada ketika hidup di alam dunia teh. Nah, kita diam ini ambishmali, saya menerimanya kira-kira dengan tangan kanan apakah dengan tangan kiri. Begitu kata Siti Rabi'atul Adawiyah. Sebab nanti
masing-masing manusia teh menerima amal catatan atau buku amal catatan manusia di hari kiamat teh masing-masing. Mohon maaf, ada orang yang dikasihkan catatan buku catatannya oleh malaikat melalui ke kaki langsung. Naudzubillahimin dzalik. Di situ kita mau bakal bisa protes. Semua tergantung dengan amalia kita pada ketika hidup di alam dunia. Ada pula ketika amal yang baik, malaikat memberikan sebuah buku catatan kita nanti di mahsyar biyamini, mudah-mudahan dengan tangan kanan. Ada juga yang setengah baik, berarti malaikat memberikan buku catatan amal kebaikan dan keburukan kepada manusia teh bisimali, ada juga dengan tangan kiri yang menerimanya. Naudzubillahimin dzalika. Mentah kudu percaya pada ketika kita apa? Bukan sering dibaca pada ketika doa membasuhkan tangan Allahumma akini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasiro. Allahumma hai Allah, ini semoga Gusti memberikan kepadaku, memberikan apa? Kitabi, buku catatanku amal baik dan keburukan biyamini dengan melalui tangan kanan gitu. Mudah-mudahan Gusti Allah meringankan gitu. Meringankan apa? Perhitungan atau di hari hisab. Nah itu mata kita ketika wudu harus baca doa itu, Allahumma ahdini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiro, supaya dipermudahkan nanti di hari perhisaban atau hari perhitungan. Kudu percaya adanya kitab-kitab kita, maksudnya buku catatan amal kebaikan dan keburukan bakal diberikan kepada kita nanti di mahsyar. Mudah-mudahan kita mendapatkan amal catatan kita dengan menerimanya dengan tangan kanan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faqala maka nalika Syekh Hasan Basri masih menjawab. Faqala maka nalika Syekh Hasan Basri hada utawi kuwi perkara kang goib aidan kawan mariku, atau ini sama aja perkara yang goib juga. Enggak bisa menjawab Syekh Hasan Basri daripada pertanyaan Siti Robiah Al-Adawiyah. Dilanjutkan pertanyaan yang selanjutnya atau pertanyaan yang terakhir, summa qala, maka kali-kali nalika itu Siti Robiah Al-Adawiyah kepada Syekh Hasan Basri, summa qala, maka kali-kali nalika idzanu dia tatkala den undang, idzanu dia tatkala den undang linnasi kedua manusia, sofa farikun sawiji golongan fil jannati ing dalam golongan surga, wa farikun lan sawiji golongan bis sairi ing dalam neraka. Sair berarti neraka. Itu neraka kan macam-macam. Ada neraka jahanam, ada neraka sahor, ada neraka sahir. Neraka sahir bagi siapa? Kan dikhitab, dijelaskan, ditegaskan oleh Allah di dalam surat Tabarak. Mana ayat 10? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Abang-abang bahasa Arab sa'ir artinya mengapa? Neraka itu. Masya Allah yang karim. Ya. Kesimpulannya, jadi neraka sa'ir itu yang menghuninya siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Itu penyesalan, sebuah penyesalan bagi orang-orang kafir dan juga bagi orang yang enggak mau ngaji, bagi orang yang enggak mau ibadah. Wa qalu law kunna nasma'u dan kata sami'an artinya mendengar. Law kunna anda saja pada ketika hidup di alam dunia saya mau mendengarkan pengajian nasma'u namanya. Au naqilu, andai saja akal saya dipergunakan untuk berpikir masalah ilmu Allah, untuk berpikir masalah ilmu agama. Lau kunna fi ashabi sa'ir, mungkin saya mau terletak di neraka sa'ir. Berarti kesimpulannya, orang yang punya telinga, orang yang punya akal, keduanya tidak dipergunakan dengan baik. Lau kunna fi ashabi sa'ir, berarti tempatnya di neraka sa'ir. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kudu dipergunakan telinga dan akal. Balik lagi. Sopo paripun sawiji golongan pisang iri dalam jalan neraka. Bentuk orang yang ingsun atau keadaan saya kata Siti Robiah Al-Adawiyah
anak utawi ingsun iku min ajil fariqaini saking di golongan kang loro. Maksudnya kira-kira dari golongan yang mana? Kesimpulannya begini. Sumakola tidak lebih nasib ketika itu saya Basri ditanya lagi oleh Siti Robiatul Alawiyah. Jawab saya Basri, ketika manusia dikumpulkan nanti ada surga dan neraka, ada fariq fil jannah, ada fariq fis sa'ir, ada orang yang masuk di dalam golongan surganya Allah, ada juga yang masuk ke nerakanya Allah. Nah, untuk kira-kira saya berada min ajil fariqaini, kira-kira berada di golongan yang mana? Imma surga wa imma neraka. Begitu kata Siti Robiatul Alawiyah. Lantas bagaimana jawaban Syekh Hasan Basri? Summa qala mandika Syekh Hasan Basri hadang utawi iki perkara ghaibun iku perkara kang ghaib aidon kalawan malipun. Ini mah sama aja kayak yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Pertanyaan kamu adalah tentang seputaran perkara yang ghaib semuanya. Luar biasa Siti Robiatul Alawiyah mau dilamar oleh seorang ulama tapi mengajukan sebuah pertanyaan yang seputaran tentang ghaib. Nah, maka kali-kali nantika kali-kali nantika Siti Robiatul Alawiyah mangkana mangkulawi sing sapa wong kana tamono ya wong lamu ya wong ofogomon kabingung atau kesusah. Gom arti kabingung atau kesusah. Balik lagi. Qala nantika Siti Robiatul Alawiyah man utawi sing sapa wong kana tamono ya wong lamu tetep ya sing wong ofogomon kabingung hadhil arba'ati inilah kang papat. Hadhil arba'ati inilah pertanyaan kang papat. Kaifa kaya ofo. Kaifa kaya ofo. Kaifa istifham. Kaifa kaya ofo yastaqilu ketumpul khusyuk fit tazwiji kalawan pernikahan. Maksudnya begini, ketika Syekh Hasan Basri semuanya tidak bisa menjauh daripada pertanyaan Siti Robiatul Alawiyah, kemudian Siti Robiatul Alawiyah melanjutkan lagi percakapannya kepada Syekh Hasan Basri. Qala adalah hukum. Atau bagaimana Syekh Hasan Basri ketika ada seseorang yang sedang kebingungan hadhil arba'ati yang selalu memikirkan tentang perkara yang ghaib yang empat tadi. Kaifa yastaqilu, bagaimana ketumpul mau khusyuk bitazwiji, mau melaksanakan pernikahan. Berarti ngeri, kesimpulannya ngeri, masih selalu memikirkan tentang perkara yang ghaib, boro-boro mikirin nikah, kata Siti Robiatul Alawiyah begitu. Summa qala, sedikit lagi tanggungannya dibagi kita mau selesai. Summa qala pada kali-kali nikah Siti Robiatul Alawiyah, ya Hasan, wahai Syekh Hasan Basri, masih percakapan Siti Robiatul Alawiyah. Ya Hasan, wahai Syekh Hasan Basri, akhir baik nyeritakan sirah atau tuan. Akhir baik nyeritakan, maksudnya nyeritakan yang menceritakan. Akhir baik nyeritakan tuan ini insun kam juzin fira atau berapa juzin, sejuz atau golongan. Khalaqo nyiptakan sapa Allah al-aqla in akal. Kemudian dilanjutkan oleh Siti Robiatul Alawiyah kepada Syekh Hasan Basri. Ditanya Syekh Hasan Basri, ya Hasan Basri, akhir coba ceritakan ini kepada saya. Kam juzin, ada berapa juz atau ada berapa golongan? Khalaqallahul aqla, Allah menciptakan akal deh begitu. Nah, dilanjut dijawab oleh Syekh Hasan Basri. Qala nandika Syekh Hasan Basri asyrota ajzain ing 10 pirang-pirang akal atau juz. Asyrota ajzain ing 10 pirang-pirang juz atau akal. Tis'atun utawi kang 9. Tis'atun utawi 9 lin nisa'i lirijali kadue pirang-pirang wong lanang wa wa'idun lan utawi sawiji ikul nisai kadue wong wadon. Kesimpulannya khalaqallahul aqla tam juz'in ada berapa bagian si Allah menciptakan akal teh. Kata Siti Robiatul Alawiyah yang bertanya kepada Syekh Hasan Basri. Kemudian Syekh Hasan Basri menjawab asrota ajzain, yaitu Allah menciptakan akal teh ada 10. Nanti
lirrijali wa wahidun lirnisa'i. Kalau akal mah berarti laki-laki 9, kalau syahwat 1. Dan sebaliknya, kalau wanita syahwatnya 9, akalnya cuma 1. Begitu. Berarti 91 sama 19. Lumayan kode kali di kode nih. Ini kode alam kali ya. Ya Allah ya Karim. Nah, begitu. Kesimpulannya, jadi kesimpulannya Allah menciptakan akalnya 10. Ngan yang 9 nis'atun, yang 9 dari rijali, khusus bagi laki-laki. Ngan kalau perempuan akalnya wawahidun, wahid 1, wawahidun dan 1 nisai bagi perempuan. Semua orang maka kali-kali nabika sintil yang bertanya lagi kepada Syekh Hasan Basri, ya Hasan, wahai Syekh Hasan Basri, kam juz'in, pirang juz atau pirang bagian, beberapa bagian. Khalaqal istitaqan sapa Allah asyahwata insyahwat. Syahwat arti keinginan atau nafsu, namanya syahwat. Nah, balik lagi. Ya Hasan, wahai Syekh Hasan Basri, kam juz'in, pirang juz atau pirang bagian. Khalaqal istitaqan sapa Allah asyahwata insyahwat atau nafsu. Qala lagi atau menjawab Syekh Hasan Basri, asrata ajzain, sama syahwat kata Syekh Hasan Basri, asrata ajzain, yaitu 10 pirang-pirang bagian, sama halnya seperti akal. Dari 10 syahwat di sini dibagi lagi tis'atun utawi sangat atau 9. Tis'atun utawi sangat atau 9 ikuli misaki tetap kalwewung malor wawahidun lan utawi kang sawiji ikuli rijali tetap kalwewung lanang. Oh, berarti kalau syahwat mah Allah menciptakan syahwat atau nafsu sama 10, sama halnya seperti akal. Ngan 10 dan dibagi, yang 9 itu buat wanita, kalau nafsu syahwat wawahidun lirrijali, ngan yang 1 kalau nafsu atau syahwat buat laki-laki. Nah, begitu. Sumpah kola. Bagaimana bisa tidak menjawab daripada pertanyaan Sidro dan Tulanawiyah saya selesai? Sumpah kola maka kali-kali ketika Sidro dan Tulanawiyah, ya Hasan, wahai Syekh Hasan Basri, anak utawi insun atau keadaan saya akdiru, kira-kira bakal mampu tidak ala akdiru, ikut akdiru bakal mampu ala hibzi tis'ati ajzain, ala hibzi atas saya ngerasa tis'ati sangat pirang-pirang juz minas syahwati saking syahwat. Kesimpulannya, mantap Syekh Hasan Basri tidak bisa menjawab daripada pertanyaan Siti Rabi'atul Adawiyah. Kemudian Siti Rabi'atul Adawiyah melanjutkan sebuah pertanyaannya, ya Hasan Basri, anak dulu keadaan saya insya Allah bakal mampu, bakal sanggup, bakal kuasa ala ibzitis ati ajzain minasyahwati, bakal mampu menjaga atau merasa 9 daripada syahwat. Walaupun syahwat wanita 9, akal 1. Tapi kalau laki-laki akalnya 9, syahwatnya 1, insya Allah saya akdiru atas itu biadul adawiyah, insya Allah bakal mampu menjaga daripada syahwat yang 9, akal cuma 1. Itu keluar biasaan Siti Rabi'atul Adawiyah. Balik lagi. Akadiru bakal mampu insun ala irsi ingatan segeraksa tis'ati sangnya ajzain pirang-pirang juz minas syahwati saking nafsu atau syahwat bijuzin kalau 1 juz minat akli saking akal. Wa anta la takdiru, wa anta la mutawi tuan, maksud berarti pada saya selasi, wa anta la mutawi tuan la takdiru, iku orang mampu atau orang puasa ala irsi juzin ing atas yang ngeraksa sajuz wahidin kang sawiji minas syahwati saking syahwat bintis ati kalawan sana atau 9 ajzain pirang-pirang bagian minal akli saking akal daripada akal. Nah, kesimpulan begini, wa anta atakiru, tapi kalau kamu masih Hasan Basri walaupun akalnya 9
syahwatnya satu, kalau menurut saya mah kata Siti Robiatul Adawiyah mungkin tidak bakal sanggup untuk menjaga syahwat walaupun syahwatnya satu bagi laki-laki. Benar, melihat janda budak aduh kan begitu ya. Itu walaupun syahwatnya satu, tapi kita ada manusia tidak bisa menjaga syahwat khusus bagi laki-laki, tapi keberuntungan laki-laki mempunyai akal sembilan begitu kesimpulan memang. Nah, setelah bercakap-cakap dari awal sampai akhir Babakiyah, maka cerik atau nangis Sohbal Hasan Hasan Basri wa kharaja lan metu atau keluar min indiha saking sakingnya ia Siti Robiatul Adawiyah. Maksudnya mah keluar dari rumahnya Siti Robiatul Adawiyah tidak sanggup menjawab daripada pertanyaan Siti Robiatul Adawiyah. Babakiyah nangis mau gugup Syekh Hasan Basri boro-boro diterima lamaran keluarga Syekh Hasan Basri. Ya Allah, yang ada yang malah nangis Syekh Hasan Basri. Mishkatul Anwar, yaitu di dalam kitab Mishkatul Anwar. Alhamdulillah sudah beres percakapan daripada Siti Robiatul Adawiyah dengan Syekh Hasan Basri. Berikut teman-temannya Al-Majlisus Sadis, utawi majlis atau bab yang ke-6. Kita masuk ke bab yang ke-6. Fi fadilati, itu tetap di dalam mertelakan keunggulan atau keistimewaan intonis sodakoti, ngaweh akan sodakoh atau memberikan sodakoh fisabilillahi, di dalam Allah atau di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa la